Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Adinda Salsabila. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Yunes MPD. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Sebelum kita membahas pengertian dari media pembelajaran, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari kata media dan kata pembelajaran itu sendiri. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus yang berarti menyampaikan pikiran. Selanjutnya kita masuk ke pengertian media pembelajaran. Menurut Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu atau peralatan yang digunakan pendidik sebagai penunjang proses belajar mengajar agar tujuan dari pembelajaran dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, sebagai sarana mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Maksudnya adalah media pembelajaran dapat membantu memudahkan kegiatan belajar mengajar baik bagi siswa maupun bagi guru. Fungsi yang kedua adalah menarik perhatian dan minat peserta didik. Fungsi selanjutnya adalah mempercepat proses belajar. Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran, peserta didik dapat memahami tujuan dan bahan ajar dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian ada fungsi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada umumnya, hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran akan lebih lama mengendap sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Yang terakhir ada fungsi membangkitkan dunia teori dengan realita. Artinya, media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih nyata. Selanjutnya kita akan membahas ciri media pembelajaran. Yang pertama, memiliki pengertian fisik atau hardware, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Ciri yang kedua, memiliki pengertian non-fisik atau software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Ciri yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Kemudian sebagai alat bantu pada proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Ciri selanjutnya, media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ciri yang terakhir yakni media pembelajaran dapat digunakan secara massal, misalnya seperti radio, televisi, film, slide, video, dan lain-lain. Ataupun secara perorangan seperti modul, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Kemudian, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Prinsip yang ketiga adalah penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Prinsip yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan.
misalnya belajar secara kelompok atau secara individual. Prinsip selanjutnya, guru hendaknya mengenal dan memahami alat yang digunakan. Maksudnya, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mempreview media yang akan digunakan, serta mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Prinsip selanjutnya, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Kemudian, media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif dan tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Prinsip penggunaan yang kedelapan adalah aneka ragam media, dan yang terakhir adalah prinsip kepraktisan dan ketersediaan media. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.